Halo teman-teman, hari ini uh, kita mau gambar, tapi gambarnya nggak serius-serius banget ya. Soalnya ya kadang kalau kita gambar terus harus mikir, itu malah jadi stres. Sedangkan tujuan kita gambar di sini, kita mau semacam terapi juga. Jadinya gambarnya bukan gambar-gambar yang bikin stres, tapi gambar-gambar yang ya udah nggak usah mikir, kita terapi aja lah, kita supaya rileks saja pikirannya. Jadi saya pengen memperkenalkan sama teman-teman ini yang disebut gambar doodling. Jadi gambar doodling itu ya kayak gini, nanti kita lihat ya. Gambar yang bebas saja, kita menggores bebas, kita berpikir bebas. Mungkin bisa dibilang abstrak, tapi ya ya abstrak. Kadang sesuatu yang tidak ada bentuknya atau kita tidak tengarai itu apa dalam kehidupan real, itu kadang-kadang indah. Kadang-kadang kita terlalu terkotak-kotak, terlalu berpikir segala sesuatu harus ada artinya gitu loh. Padahal tidak. Arti itu sendiri itu adalah sesuatu yang dibuat manusia, dimaknai oleh manusia. Kadang banyak hal di luar sana, tetap masih di bumi ini, itu belum ada artinya, kita belum mampu memaknainya, tapi kita tahu bahwa itu indah. Itu ya apa ya, banyak hal. Misalkan kita melihat pemandangan, mungkin kita hanya mampu memaknai sebatas, oh itu gunungnya, itu langitnya, itu hijaunya, tapi sebenarnya tidak itu. Keindahannya adalah komposisinya. Keindahannya adalah perpaduan dari semua elemen alam yang ada di sepanjang pandangan kita saat kita melihat pemandangan itu. Itulah keindahannya. Mungkin ketika salah satu elemennya diganti, mungkin apa yang kita lihat tidak akan sama. Itu yang mungkin yang ingin saya sampaikan, bahwa keindahan itu tidak selamanya harus berarti. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sering melihat anak-anaknya mungkin, atau anak kecil yang sedang menggores-gores sesuatu, menggambar, dan uh, mungkin belum ada maknanya, itu belum tentu tidak indah, belum tentu tidak bagus gambarnya. Kalau memang itu mungkin belum bisa diartikan, tidak ada maknanya, tapi segala sesuatu itu bisa diberikan keindahan ketika persepsi yang melihatnya itu uh, bisa menikmatinya. Tapi secara umum keindahan itu letaknya ada di komposisinya. Nah, apa itu komposisi? Yaitu seperti ramuan ya. Mata kita juga kadang melihat keseimbangan, melihat warna, melihat bentuk. Itu dalam komposisi, dalam ramuan-ramuan tertentu. Saya mungkin tidak terlalu bisa memberikan ramuan apa sebenarnya. Itu masing-masing orang memiliki ramuannya sendiri-sendiri. Bagi yang bisa menikmatinya, itu berarti keindahan karya seni. Bagi yang tidak, mungkin ya bukan customernya, bukan audiensnya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjudge satu karya atau suatu bentuk atau suatu hal itu hanya dari perspektif kita dan menganggap bahwa semua orang sama dengan kita. Tidak.
mungkin ada orang lain yang bisa menikmatinya. Ya, banyak hal lain yang mungkin bisa menjadi contoh, jadi analogi untuk hal yang sama. Seperti makanan, bisa jadi warung ini kita rasakan sebenarnya masakannya biasa-biasa saja, tapi kok laris ya. Oh, mungkin bagi orang lain cocok seperti itu. Mungkin karena tren, kita bisa saja jadi membiasakan dengan hal seperti itu, dan lama-lama ketika terbiasa kita menjadikan itu menjadi suatu hal yang bisa kita nikmati, menurut kita bagus. Padahal belum tentu juga ketika kita disuguhkan oleh mungkin sajian atau bentuk atau hal lain yang mungkin ya kita anggap baru. Bisa jadi hal itu lebih bagus. Atau bisa jadi kita menolak karena yang bagus tuh yang ini, padahal kita lupa bahwa tadi yang kita anggap bagus itu tadinya kita juga tidak suka, tapi karena terbiasa kita jadi menganggapnya menjadi bagus, baik, dan yang benar seperti itu. Jadi prinsipnya seperti apa teman-teman? Omongan kita, obrolan kita tidak ada artinya, ini juga abstrak. Yang penting ada hal yang mungkin bisa kita cerna dari obrolan itu tadi. Seperti itu. Jadi ya segala sesuatu itu hanya bisa kita nikmati ketika kita membuka pikiran, membuka mata, membuka telinga kita terhadap sesuatu yang baru. Kita menikmatinya. Kita berusaha memasukkannya dalam otak, memasukkannya dalam panca indera kita, dan menerimanya, bersyukur. Keindahan hanya bisa kita dapatkan ketika kita bersyukur. Segala sesuatu itu tadinya abstrak dan bisa menjadi indah ketika kita bersyukur. Mungkin itu. Oke teman-teman, jadi gambaran singkat, ya ini adalah gambar doodle namanya ya, untuk relaksasi. Kalau teman-teman suka, klik like, subscribe. Jangan lupa kita ketemu lagi di ya mungkin gambar-gambar selanjutnya. Oke, sampai ketemu teman-teman.